Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat penjabat Wali Kota Kendari dan Ibu penjabat Wali Kota Kendari, serta hadirin yang kami hormati. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari dengan acara pokok mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 dimulai. Diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dipersilakan duduk kembali. Hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya kata pengantar dan sambutan Ketua DPRD Kota Kendari kepada Bapak Ketua DPRD Kota Kendari dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Saudara PJ Wali Kota Kendari dan Saudari PJ Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kendari, Ibu Siti Komza SH MSI. Yang terhormat para pejabat unsur Forkopimda Kota Kendari, dalam hal ini hadir lengkap yang terhormat Kajari Kendari, yang terhormat Kapolresta Kendari atau yang mewakili, yang terhormat Damdim 1417 Kendari, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Pengadilan Hubungan Industrial kelas 1A atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Pengadilan Agama, yang terhormat Dan Lanal Kendari atau yang mewakili, yang terhormat Dan Lanut Halu Oleo atau yang mewakili, yang terhormat Kabinda Kota Kendari, yang terhormat dan Denpom 14
3 Kendari, yang terhormat saudara-saudari Wakil Ketua dan rekan-rekan anggota DPRD Kota Kendari beserta istri dan suami, yang terhormat para asisten, staf ahli, kepala OPD, Kabak, Irban, sekretaris OPD lingkup pemerintah Kota Kendari, serta para direktur Perumda, yang terhormat Ketua KPU atau yang mewakili dan Bawaslu Kota Kendari atau yang mewakili, yang kami banggakan para camat dan para lurah se-Kota Kendari. Secara khusus kami sampaikan pula, meskipun tidak mengikuti acara rapat paripurna hari ini, kepada yang kami banggakan dan kami hormati, para veteran dan para sesepuh Kota Kendari, para pimpinan partai politik, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat, serta seluruh warga Kota Kendari, para insan pers, undangan, dan hadirin yang berbahagia. Sebelum membuka rapat paripurna ini dan memberi sambutan, terlebih dahulu saya menyampaikan sebait untayan pantun. Di Teluk Kendari kita pungut sampah, di Kali Kadia kita nikmati ruang terbuka publik. Anak sekolahan gerak jalan, warga kantoran karnaval juang. Paripurna dulu sebelum upacara, senyum dulu sebelum dibuka. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga saat ini kita masih menghirup udara kemerdekaan di negara yang kita cintai ini, serta dapat hadir dalam rapat paripurna DPRD Kota Kendari dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023. Oleh karena itu, pada kesempatan yang istimewa ini, saya mengajak para hadirin untuk senantiasa berterima kasih, mengenang serta mendoakan para pahlawan kemerdekaan. Selanjutnya, atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara PJ Wali Kota Kendari beserta Ibu, unsur Forkopimda, Saudara Sekda bersama Ibu, serta para pejabat lingkup pemerintah Kota Kendari dan hadirin undangan atas kehadirannya di ruang rapat paripurna DPRD Kota Kendari. Tak lupa pula kami menyampaikan terima kasih kepada insan media, khususnya TV Sultra yang telah bekerja sama menayangkan rapat paripurna ini secara langsung, sehingga dapat disaksikan oleh seluruh warga Kota Kendari. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna hari ini saya buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan serta undangan yang saya hormati. Alhamdulillah, sejak 17 Agustus 1945 hingga hari ini, rakyat Indonesia dapat menikmati udara bebas kemerdekaan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa serta jasa tak ternilai dari para pahlawan pejuang bangsa. Dan dengan izin Allah, besok
hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, seluruh rakyat Indonesia akan merayakan peringatan hari ulang tahun yang ke-78 kemerdekaan negara Republik Indonesia. Alhamdulillah, kado terbesar di usia ke-78 Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita telah berhasil dan pulih dari COVID-19. Meskipun demikian, kita harus tetap senantiasa bermunajat kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, seraya tetap waspada dan jangan lengah. Oleh karena itu, sebagai insan yang beriman, kiranya kita tidak putus-putusnya kita mengucapkan dan mewujudkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemerdekaan ini. Begitu pula sebagai putra-putri bangsa generasi pelanjut, sudah sepantasnya lah kita berterima kasih atas segala jasa dan pengorbanan yang luar biasa dengan menanamkan rasa kecintaan yang mendalam kepada beliau-beliau pahlawan pejuang bangsa. Namun ingatlah, cinta tidak ditulis di atas kertas, karena kertas bisa dihapus oleh waktu. Cinta juga tidak diukir di atas batu, karena batu bisa pecah. Tetapi cinta tertulis di hati, karena ia akan tetap abadi selama hayat di kandung badan. Saya yakin dan percaya bahwa para pahlawan selalu berada dalam jiwa setiap pecinta-pecintanya, yakni seluruh rakyat Indonesia, termasuk kita sekalian yang berada di kota Kendari. Tentunya bentuk rasa syukur yang sebenarnya serta ungkapan terima kasih dan kecintaan kita akan kemerdekaan Republik Indonesia tidaklah cukup hanya dengan lisan saja, tetapi melanjutkan amanah para pejuang pendahulu bangsa, yakni terus melanjutkan perjuangan dan pembangunan, berkolaborasi bersama untuk mewujudkan Indonesia maju dalam bentuk kenyataan dan upaya sungguh-sungguh, karena hakikat syukur dan cinta ialah menjawab tantangan zaman. Alhamdulillah, keberlanjutan perjuangan dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia telah diamanatkan secara konstitusional melalui alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Titipan amanat tersebut sebenarnya tidak lain merupakan tujuan negara Republik Indonesia yang sekaligus menjadi harapan dan tujuan serta kewajiban kita semua selaku generasi pelanjut. Namun harapan dan tujuan itu hanya bisa dicapai apabila didukung antara lain oleh peran kepemimpinan para pemimpin, optimalisasi kesejahteraan rakyat, serta peningkatan kualitas dan keunggulan sumber daya manusia, sehingga bisa menghasilkan bangsa yang berdaya saing global dan berpotensi menjadi negara Indonesia kuat dalam geopolitik dan berdaya di mata internasional. Pada gilirannya, dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Indonesia akan maju. Rapat Paripurna Dewan serta hadirin undangan yang saya hormati, oleh karena itu, melalui tema Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia, saya mengajak seluruh elemen tanpa terkecuali, mulai dari DPRD, jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, instansi vertikal,
partai politik, lembaga pendidikan, unsur kelembagaan, ormas, dunia usaha, para tokoh dan seluruh masyarakat Kota Kendari. Mari meluruskan tangan seraya bergandengan, bahu-membahu, bergotong royong dan memikul rasa tanggung jawab melanjutkan estafet pembangunan dengan semangat kolektif, berharmoni dan berkolaborasi untuk bangsa Indonesia agar terus melaju untuk Indonesia maju dalam bingkai nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita optimis dalam bersinergi, selalu kuat dan tegar, jangan lemah, jangan lengah. Orang yang meraih kesuksesan tidak akan selalu orang pintar, melainkan orang-orang yang gigih dan pantang menyerah. Anak bangsa harus tangguh, perekonomian negara dan pembangunan harus tetap tumbuh dan terus ditumbuhkan. Ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah nasib sesuatu kaum jika kaum itu sendiri tidak mau berusaha mengubahnya. Kita ini adalah bangsa yang besar. Sekali lagi, Indonesia ini adalah negara yang luas dengan bangsa yang besar. Kebesaran bangsa ini karena sudah teruji oleh sejarah, bisa tetap kokoh, berdiri dan bersatu sampai menginjak usia yang ke-78 tahun. Semoga kita masih diberikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan untuk melanjutkan karya dan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Rapat paripurna Dewan serta undangan yang saya hormati, secara khusus atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Kendari, menyampaikan penghargaan kepada seluruh para pahlawan bangsa, baik di Kota Kendari maupun di seluruh Nusantara. Mereka adalah putra-putri terbaik bangsa. Jasa beliau semua sungguh besar untuk kemajuan negara dan daerah yang kita cintai ini. Kepada jajaran pemerintahan, Forkopimda, unsur kelembagaan, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat Kota Kendari, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus atas peran serta saudara-saudari dalam mensukseskan agenda pembangunan nasional selama ini. Akhir kata, dengan semangat hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia, mari bersatu padu wujudkan gelora semangat terus melaju Indonesia maju. Semoga jeripaya saudara-saudari demi nusa dan bangsa mendapat balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Dirgahayu bangsaku, dirgahayu Republik Indonesia ke-78. Merdeka! Untuk memandu acara selanjutnya, saya serahkan kepada pembawa acara. Demikian sambutan Ketua DPRD Kota Kendari. Hadirin undangan yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan penjabat wali kota Kendari. Kepada Bapak penjabat wali kota Kendari dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Saudara Ketua
para wakil ketua dan anggota DPRD Kota Kendari, yang terhormat rekan-rekan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Kendari yang hadir secara lengkap, Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Kendari, Bapak Dandim 1417 Kendari, yang mewakili Kapolresta Kendari, yang mewakili Dan Lanal Kendari, yang mewakili Dan Lanut Halu Oleo, dan Denpom 143 Halu Oleo, Koordinator Wilayah Binda Kota Kendari, Ketua Pengadilan Agama kelas 1A Kendari, dan yang mewakili Ketua Pengadilan Negeri Kendari. Yang kami hormati dan tentu sayangi pejabat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kendari, yang kami hormati pejabat pimpinan tinggi Pratama lingkup pemerintah Kota Kendari, asisten, staf ahli, kepala OPD, dan seluruh pejabat administrator di lingkungan pemerintah Kota Kendari. Yang kami hormati pimpinan instansi vertikal, BUMD, lingkup Kota Kendari, hadir Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kendari. Yang kami hormati Komisioner KPU Kota Kendari, yang kami hormati Komisioner Bawaslu atau yang mewakili, yang kami hormati dan kami banggakan para camat dan lurah se-Kota Kendari, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh pejuang dimanapun berada, insan pers, hadirin undangan yang berbahagia. Dalam suasana yang penuh hikmat ini, izinkan kami mengajak kepada kita sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat kekuatan dan kesehatan serta kemampuan untuk dapat menghadiri kegiatan atau agenda sidang paripurna istimewa DPRD Kota Kendari dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun 2023. Sebelum kami lanjutkan sambutan ini, izinkan kami menyampaikan balasan pantun dari Ketua DPRD Kota Kendari tadi. Jalan-jalan ke Kalikadia, melihat atraksi pentas seni. Sebelum memperingati kemerdekaan dengan upacara, mari kita hadiri paripurna DPRD di sini. Sidang paripurna Dewan yang kami hormati, pada kesempatan ini, penghormatan yang setinggi-tingginya senantiasa kita berikan kepada para pendiri dan pejuang bangsa atas segala jasa dan pengorbanan yang telah mereka dharma baktikan sehingga kita dapat merasakan nikmat kemerdekaan sampai saat ini. Selain itu, para pendiri bangsa juga telah meletakkan 4 pilar kebangsaan yang menjadi penopang kemerdekaan, yaitu Pancasila sebagai falsafah negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kontrak hukum tertinggi, NKRI sebagai simbol negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pembentuk jati diri bangsa. Oleh karena itu, segala pengorbanan dan jasa para pahlawan hendaknya harus mampu kita teruskan dengan menjaga kedaulatan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, serta terus berupaya mewujudkan cita-cita luhur para pendiri bangsa ini, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin undangan yang saya banggakan. Peringatan 78 tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023 ini hendaknya menjadi sebuah refleksi untuk semakin memantapkan peran dan kontribusi kita dalam mengisi kemerdekaan melalui karya-karya pembangunan di berbagai dimensi sesuai dengan bidang tugas kita masing-masing. Momentum peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini diharapkan pula akan semakin meneguhkan
semangat persatuan dan kesatuan, serta persaudaraan sebagai sesama anak bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tema peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun 2023 yaitu Terus Melaju untuk Indonesia Maju, menggambarkan bahwa pencapaian yang telah diraih saat ini menjadikan posisi Indonesia sangat menguntungkan dalam melanjutkan gerak pembangunan negara. Melalui tema ini memberikan dorongan bagi bangsa Indonesia untuk terus bergerak, maju dengan menunjukkan aksi nyata yang progresif dan diharapkan jangan sampai berhenti dalam melanjutkan pembangunan dengan semangat estafet yang merefleksikan semangat kolektif, berharmoni, berkolaborasi, serta sinkronisasi irama gerak dan sinergi pikiran untuk satu tujuan, Indonesia maju yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin undangan yang berbahagia. Melalui sidang paripurna istimewa pada hari ini, kita akan mendengarkan bersama pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Baik itu menyangkut progres pembangunan yang telah dicapai hingga saat ini, sekaligus juga mendengarkan dan mengetahui arah kebijakan pembangunan nasional yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang sebagai acuan bagi kita bersama dalam merumuskan kebijakan pembangunan di Kota Kendari yang kita cintai ini. Dengan mengetahui dan memahami arah kebijakan pembangunan nasional akan memudahkan kita untuk mensinergikan program-program pemerintah pusat dengan program pembangunan yang akan dilaksanakan di Kota Kendari pada tahun-tahun mendatang. Mari kita senantiasa mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia melalui kerja keras guna mewujudkan tekad Indonesia maju dengan terus bergerak dalam mewujudkan Kota Kendari yang maju dan mandiri dengan masyarakat yang sejahtera dan pelayanan publik yang berkeadilan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, atas nama pemerintah Kota Kendari, saya mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun 2023. Jayalah negeriku, Indonesia tercinta, milik kita semua. Merdeka! Sebelum mengakhiri sambutan ini, kami ingin menyampaikan satu pantun penutup. Garuda di dadaku, merah putih semangatku. Kendari kota tercintaku, jayalah selalu Indonesiaku. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kita kepada bangsa, negara, dan daerah kita yang cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka! Merdeka! Demikian sambutan penjabat Wali Kota Kendari. Hadirin undangan yang kami hormati, acara selanjutnya mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Untuk pelaksanaan acara ini, saya serahkan kepada pimpinan rapat. Rapat Paripurna Dewan serta undangan yang saya hormati. Selanjutnya, rapat Paripurna DPRD Kota Kendari, saya skorsing untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Kepada Bapak Penjabat Wali Kota bersama Ibu, Ketua DPRD Kota Kendari bersama Ibu, Wakil-Wakil Ketua DPRD bersama Ibu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Kendari, Ketua KPU Kota Kendari, Bawaslu Kota Kendari, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kendari, disilakan mengambil tempat yang telah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu Wuri Estu Ma'ruf Amin. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua dan para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua dan para anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua dan para anggota lembaga-lembaga negara. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia kelima. Yang saya hormati Bapak Jenderal TNI Tri Sutrisno dan Bapak Dr. Haji Hamzahas. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla beserta Ibu Hajah Mufidah Yusuf Kalla. Yang saya hormati Ibu Hajah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Yang saya hormati Yang Mulia para Duta Besar negara-negara sahabat dan para pimpinan perwakilan badan dan organisasi internasional. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI dan Kapolri, serta Kabin. Yang saya hormati para Ketua Umum Partai Politik, Bapak Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para hadirin yang saya muliakan. Kita saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Ya, saya jawab saja, saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin mengatakan, itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah, bukan wewenang Pak Lurah. Sekali lagi, walaupun saya paham ini sudah menjadi nasib seorang presiden untuk dijadikan paten-patenan dalam bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng. Bahkan walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana. Ya, saya harus ngomong apa
apa adanya. Saya ke provinsi A, ada. Ke kota B, ada. Ke kabupaten C, ada juga. Sampai ke tikungan-tikungan desa saya lihat, ada juga. Tapi bukan foto saya sendirian. Ada di sebelahnya bareng capres. Ya, saya kira menurut saya juga enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Bapak Ibu yang saya muliakan, posisi presiden itu tidak senyaman yang dipersepsikan. Ada tanggung jawab besar yang harus diemban, banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan. Dan dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun bisa disampaikan kepada presiden. Mulai dari masalah rakyat di pinggiran, sampai kemarahan, sampai ejekan, dan bahkan makian, dan fitnahan, bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini, sekali lagi polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia yang besar. Memang tidak semua seperti itu. Saya melihat mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut. Cacian dan makian yang ada justru membangunkan nurani kita semua, nurani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik, bersatu menjaga mentalitas masyarakat, sehingga kita bisa tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa menuju Indonesia maju, menuju Indonesia emas 2045. Ini yang bolak-balik saya sampaikan di setiap kesempatan, bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia emas di 2045, meraih posisi jadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Kita punya kesempatan, dan tidak hanya peluangnya saja, tetapi strategi meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan. Tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju, atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif, yang memecah belah, bahkan yang membuat kita melangkah mundur. Bapak, Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para hadirin yang saya muliakan. Bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030-an adalah peluang besar kita untuk meraih Indonesia emas 2045. 68% adalah penduduk usia produktif. Disinilah kunci peningkatan produktivitas nasional kita. Selanjutnya, peluang besar yang kedua adalah international trust yang dimiliki Indonesia saat ini, yang dibangun bukan sekedar melalui gimmick dan retorika semata, melainkan melalui sebuah peran dan bukti nyata keberanian Indonesia dalam bersikap. Momentum presidensi Indonesia di G20, keketuaan
Indonesia di ASEAN, konsistensi Indonesia dalam menjunjung HAM, kemanusiaan dan kesetaraan, serta kesuksesan Indonesia menghadapi krisis dunia 3 tahun terakhir ini telah mendongkrak dan menempatkan Indonesia kembali dalam peta percaturan dunia. Dan di tengah kondisi dunia yang bergolak akibat perbedaan Indonesia dengan Pancasilanya, dengan harmoni keberagamannya, dengan prinsip demokrasinya, mampu menghadirkan ruang dialog, mampu menjadi titik temu perbedaan yang ada. Kita telah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 21,6% di 2022 dari angka sebelumnya 37%. Menaikkan indeks pembangunan manusia menjadi 72,9 di 2022. Menaikkan indeks pemberdayaan gender menjadi 75 di tahun 2022. Menyiapkan anggaran perlindungan sosial kalau dijumlah dari 2015 sampai 2020 besar 3.212 triliun, termasuk di dalamnya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, KIP Kuliah, PKH, Kartu Sembako, serta perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok-kelompok rentan lainnya. Serta rescaling dan upscaling tenaga kerja melalui prakerja. Di saat yang sama, SDM yang telah kita persiapkan harus mendapatkan lapangan kerja untuk menghasilkan produktivitas nasional. Sehingga kita juga harus mengembangkan sektor ekonomi baru yang membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, yang memberikan nilai tambah sebesar-besarnya. Disinilah peran sektor hijau dan hilirisasi sebagai window opportunity kita untuk meraih kemajuan. Sumber daya alam, termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan. Tapi kaya tidak cukup. Jadi pemilik saja juga tidak cukup. Karena itu akan membuat kita menjadi bangsa pemalas. Hanya menjual kekayaannya tanpa ada nilai tambah, saya ingin tegaskan, Indonesia tidak boleh seperti itu. Indonesia harus menjadi negara yang juga mampu sumber dayanya, mampu memberikan nilai tambah dan mensejahterakan. Dan ini bisa kita lakukan melalui hilirisasi yang sudah ratusan kali saya sampaikan, puluhan kali saya sampaikan. Kita lakukan adalah hilirisasi yang melakukan transfer teknologi, yang memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta pemerintah telah mewajibkan perusahaan tambang sekarang ini untuk membangun pusat pembibitan, membangun pusat persemaian, untuk menghutankan kembali pasca tambang, pasca penambangan. Hilirisasi yang tidak hanya pada komoditas sawit, rumput laut, kelapa, dan komoditas-komoditas lainnya yang mengoptimalkan kandungan lokal, yang bermitra dengan petani, bermitra dengan nelayan, sehingga manfaatnya terasa langsung bagi rakyat kecil.
upaya ini sedang kita lakukan dan harus terus dilanjutkan. Ini memang pengekspor bahan mentah. Ini juga bagi pendapatan negara dalam jangka pendek. Tapi jika ekosistem besarnya sudah terbentuk, jika pabrik pengolahannya sudah beroperasi, ini akan berbuah manis pada akhirnya. Terutama bagi kesejahteraan Indonesia. Sebagai gambaran, setelah kita stop di tahun 2020, investasi hilirisasi nikel tumbuh pesat. Kini telah ada 43 industri pengolahan nikel. Ya, ruang kerja yang sangat besar. Ini baru satu komoditas. Dan jika kita konsisten dan mampu melakukan hilirisasi untuk nikel, kemudian tembaga, dan rumput laut, dan yang lain-lainnya, berdasar dalam 10 tahun pendapatan per kapita kita dalam 10 tahun mendatang 153 juta atau 10.900 US dollar. Dalam 15 tahun pendapatan per kapita kita akan mencapai atau kurang lebih 14.800 US dollar. Dan tahun pendapatan per kapita kita 331 juta rupiah atau 25.000. Sebagai perbandingan, tahun 2022 kemarin kita berada di angka 71 juta rupiah. Artinya dalam 10 tahun lompatannya di mana fondasi untuk menggapai itu semua sudah kita mulai. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang pada kita tahu berdasarkan International Institute for Management Development (IMD), daya saing kita di tahun 2022 naik dari ranking 44 menjadi 34. Ini merupakan kenaikan tertinggi di dunia. Apakah berani atau tidak? Mampu konsisten atau tidak? Karena yang dibutuhkan itu adalah nafas yang panjang. Karena kita tidak sedang jalan-jalan sore. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan lembaga tinggi negara, para ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, dan para pemimpin adat, kepada guru, budayawan, tenaga kesehatan, dan awak media, kepada partai politik, politisi, aparat pemerintah, dan TNI Polri, serta kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah memberikan dukungan selama ini. Saya juga menghargai upaya MPR dalam memperkokoh fondasi kebangsaan, meningkatkan pemahaman ideologi bangsa, mengerti substansi dan pokok haluan negara, serta menguatkan kerjasama internasional untuk berkontribusi persoalan global. Dukungan DPR juga sangat luar biasa besar dalam mendukung reformasi struktural, mendukung upaya perbaikan tata kelola pemerintahan, menghindari dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2020. Aktif menyerap aspirasi masyarakat daerah, berperan dalam penyusunan beberapa RUU dan juga melakukan telaah terhadap
sistem tata negara kita. Kontribusi BPK juga sangat signifikan dalam mendorong pertanggungjawaban anggaran serta perbaikan berkelanjutan program prioritas nasional. Upaya MA dalam menciptakan keadilan patut diapresiasi. Peradilan, pengembangan sistem peradilan berbasis elektronik serta percepatan proses penanganan perkara dengan biaya murah. MK, Mahkamah Konstitusi juga terbukti semakin cepat dalam menyelesaikan perkara dan mempermudah pelayanan para pencari keadilan. KY, Komisi Yudisial melakukan advokasi, pelatihan dan investigasi, jatuhkan sanksi tegas terhadap hakim yang melanggar untuk menegakkan martabat dan perilaku hakim. Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia, OJK, LPS, KPK, Ombudsman, KPU, Bawaslu, Komnas HAM, dan lembaga-lembaga nasional lainnya yang telah berkontribusi sesuai peran dan kewenangannya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa mempermudah upaya kita dalam meraih Indonesia maju yang kita cita-citakan. Marilah kita bersatu padu, terus melaju untuk Indonesia maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Untuk informasi, yang saya pakai ini adalah baju adat dari Tanimbar ke Provinsi Maluku. Kepada Bapak Penjabat Wali Kota bersama Ibu, Ketua DPRD Kota Kendari bersama Ibu, Wakil-Wakil Ketua DPRD Kota Kendari bersama Ibu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Kendari, Ketua KPU, Bawaslu Kota Kendari, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kendari, disilakan kembali ke tempat. Rapat Paripurna Dewan serta hadirin undangan yang saya hormati. Dengan selesai kita mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, maka skorsing rapat saya cabut kembali. Untuk memandu acara selanjutnya, saya persilakan kepada pembawa acara. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri, hadirin dimohon berdiri.
dipersilakan duduk kembali. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan kepada pimpinan rapat. Jadi sebelum saya tutup dengan resmi, izinkan saya membacakan kembali sebuah pantun untuk menjawab pantun Pak Wali Kota Kendari tadi. Dari Kadia ke Poasia, jangan lupa singgah di DPRD Kota Kendari. Rapat paripurna hari ini akan saya tutup karena pidato Presiden sudah selesai. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati saudara-saudara sekalian. Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kota Kendari pada hari ini dengan resmi saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Saya Haji Subaneste, Ketua DPRD Kota Kendari, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Terus melaju untuk Indonesia maju. Merdeka! Saya Laude Muhammad Inarto ST, Wakil Ketua DPRD Kota Kendari, fraksi Partai Golkar, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Terus maju untuk Indonesia. Merdeka! Saya Samsudin Rai, Wakil Ketua DPRD Kota Kendari dari fraksi Partai Amanat Nasional. Selamat Hari Kemerdekaan. Terus melaju untuk Indonesia maju. Merdeka! 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 Merdeka!